Halo semuanya. Selamat datang di podcast Bincang seputar teknologi pendidikan bersama saya Atta Fajar dan juga narasumber luar biasa kita yaitu Kak Reza yang juga lulusan dari program studi teknologi pendidikan Undiksa. Nah, mungkin Kak Reza bisa memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Reza, adalah Victor Reza, lulusan TP angkatan tahun 2009, lalu tamat di tahun 2013. Tuh. Oke, terima kasih Kak Reza. Nah, kan Kak Reza ini lulusan TP Kak ya. Mungkin kan sekarang Kak kalau tidak salah mengajar di SMP Negeri 1 Sukasada Kak ya. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mengapa Kakak mengambil program studi teknologi pendidikan yang dimana yang kita tahu kan khususnya di Bali, program studi ini tuh jarang gitu orang yang tahu. Bahkan pengalaman saya sendiri banyak yang mengira program studi itu masuk ke ranah fakultas teknik. Mungkin apa alasan Kakak mengapa akhirnya memilih program studi ini? Alasan saya sendiri itu memilih jurusan teknologi pendidikan pertama karena kabarnya waktu itu jurusan teknologi pendidikan itu nanti pada saat di akhirnya itu akan mendapat lowongan atau enggak dipercaya sebagai pengampu mata pelajaran TIK. Itu dulu. Lalu yang kedua adalah dapat informasi lagi, ternyata TP itu sebagai guru BK-nya para guru. Iya. Itu yang kedua. Nah, ternyata setelah masuk menyelami di di jurusan teknologi pendidikan, baru kakak tahu di sana ternyata TP itu lowongan pekerjaannya luas. Ya. Nggak cuma sebagai guru, anggaplah kalau kakak bilang itu jabatan seorang guru untuk bagi lulusan TP itu ya ibarat kata tuh itu jabatan kasta terendah lah. Itu pilihan akhir sebenarnya. Sedangkan kalau di dunia kerja itu anak-anak TP itu diharapkan menjadi seorang yang revolusioner. Dia punya visi yang jauh melebihi yang lain. Itu karena dia tuh seorang yang sebagai pramu pendidikan itu TP. Menurut Kak. Jadi karena ada informasi Pak TP itu luas gitu jangkauannya Kak ya. Ya kebetulan memang dosen-dosen kami juga beberapa bilang gitu kalau dan mereka juga tahu bahwa kita itu sebenarnya bingung ranah TP ini setelah lulus kemana gitu. Jadi mereka bilang kalau kita juga TP itu ranahnya kemana saja, jadi guru salah satunya, kemudian instruktur pelatihan dan mungkin yang lain-lain lagi. Gitu. Oke, kan karena kakak nih sudah lulus S1 dan juga melanjutkan S2 Kak ya? Iya. Ya. Lanjut S2. Kalau boleh tahu S2-nya di mana Kak? Kakak lanjut S2 tuh di prodi pengembangan kurikulum. Yeah. S2-nya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Di Bandung. Ya, itu. Itu kenapa lanjut karena kakak merasa untuk TP S1 tuh menurut kakak belum cukup karena kakak perlu yang namanya lebih mengkhusus lagi. Di TP itu banyak sebenarnya ada pengkhususan sendiri. TP kan ibarat kata tuh suatu kok diibaratkan bola tuh suatu hal yang bulat. Yeah. Nah, kakak tuh pengen lebih mengkhusus jadi ngambil potongan kecilnya itu pengembangan kurikulum. Kalau yang lain-lain tuh ada evaluasi pendidikan ada namanya manajemen pendidikan, ada administrasi pendidikan. Itu semua tuh masuk dalam satu lingkup TP juga gitu. Cuman lebih mengkhusus dia. Seperti itu. Mungkin kalau boleh tahu kenapa dari sekian banyak lingkup TP kakak fokus di pengembangan kurikulumnya? Nah, kenapa fokus di pengembangan kurikulum? Sebenarnya dulu pada saat ini pengalaman pribadi kakak. Dulu pada saat S1 itu kakak lebih berminat ke fotografi. Ya. Di TP ada fotografi ya, kan? Ada media pembelajaran dan lain-lain. Cuman kewirausahaan juga. Tapi menurut kakak tuh karena TP kak pengen nyari yang strata tertinggi. Ingin sebagai ingin jadi seorang yang sebagai pramu pendidikan. Alur pendidikan dari dia dari usia dini sampai perguruan tinggi itu kak pengen semua itu runut step by stepnya kak buat seperti itu. Makanya masuklah ke ranah pengembangan kurikulum masuknya gitu. Jadi ingin merancang kurikulum untuk dari jenjang dasar hingga jenjang tinggi.
Nah, tadi kan Kak ada bilang tuh dapat mata kuliah kewirausahaan. Hmm. Kebetulan sekarang Kak mengajar Sekarang Kak mengajar, kebetulan kalau itu kan kemarin S2-nya kan, ya anggaplah Kak punya visi dan misi. Ya. Ternyata di apa tuh di dunia apa tuh real life-nya lah, dunia nyatanya tuh jodohnya Kak tuh pekerjaannya sebagai guru. Dan mengampu mata pelajaran apa tuh prakarya dan kewirausahaan. Ya. Gitu. Kenapa milih apa tuh prakarya dan kewirausahaan? Karena waktu itu pada saat Kakak melamar P3K di sini di tahun 2021, TP itu bisa melamar formasinya ada 3. Yeah. Karena apa tuh TP termasuk jurusan yang umum. Jadi dia apa tuh hal positif bagi kita jurusan kita itu adalah kita dapat formasi itu 3. Kita bisa milih nih. Apa tuh pertama kita bisa milih informatika, seni budaya dan prakarya itu. Cuma pada saat itu Kakak mikirnya kalau kita ngambil apa tuh informatika. Kita ngambil informatika tentu apa tuh akan banyak saingan. Yeah. Nah, seni budaya apa tuh kalau informatika tentu kita saingannya sama anak-anak informatika kan. TP dan informatika ada selalu seperti itu versusnya kan itu kan. Nah, yang kedua itu seni budaya umum itu yang umum kan, formasi yang umum. Nah, kita saingan lagi sama anak-anak seni rupa di EBS kan. Wah, itu apa tuh kita nggak mau lah nyari musuh istilah kata. Nah, ini prakarya. Prakarya ini berkata tuh kita bersaing itu sama anak-anak MIPA. Cuman kita manfaatkan lah, anggap kita manfaatkan anak-anak MIPA itu kan dia idealismenya tinggi. Kita nggak mungkin lah, kadang-kadang mereka berpikir gini, aku lulusan IPA, masa sih apa tuh ngelamar prakarya? Ada rasa gengsi di situ kan. Nah, kita manfaatkan itu, kita cari peluang di sana di prakarya. Gitu. Makanya tidak ingin bersaing di informatika, kita masuk aja ke prakarya. Makanya waktu itu Kakak apa tuh karena pilihan pertama prakarya, masuklah di sana. Itu diangkat di sana. Itu sebagai ASN P3K. Jadi emang Kak mencari peluang ya. Pintar-pintar nyari peluang ya dapat lulus gitu. Nah, anak TP itu apa tuh pintarnya di sana ya. Pintar memanfaatkan peluang. Harus seperti itu. Berarti kan kalau sekarang karena Kak mengikuti pembukaan ASN itu, berarti sebelumnya Kakak pernah bekerja di instansi lain atau mampir profesi lain? Iya, gini. Enaknya kita pada saat S2 itu adalah kita diajak apa tuh sebelum kita lulus itu diajak kerja dulu. Dilihat enggak sebenarnya kalau misalkan di S1 ada PKL kan. Tapi ketika kita S2 itu tidak ada PKL, cuman kinerja kita selama di kelas itu dilihat sama dosen. Kalau kita apa jadi untung-untungan ini juga jodoh-jodohan. Kalau dosennya ngelihat tugas kita tuh selalu bagus, kita nggak pernah lalai apa tuh ketika dikasih tanggung jawab, otomatis pasti dosen-dosen itu juga apa tuh manggil kita itu. Nih Zah, apa tuh ada kerjaan mau nggak? Gitu. Jadi bermula apa tuh diajak oleh dosen gitu karena dosen itu ibarat kata dia kan sudah ASN. Nggak boleh namanya dia itu digunakan untuk bekerja di instansi lain. Jadi dia harus mengajak asisten. Bukan asisten dosen untuk mengajar bukan, tapi asisten untuk menghandle kerjaannya dia di luar. Gitu. Nah, masuklah Kak apa tuh sebagai asisten dari apa tuh 2 dosen, Pak Toto sama apa tuh dulu di S2 Pak Toto sama Prof Din yang sekarang jadi apa tuh jadi apa namanya yang nyusun kurikulum sekarang yang apa tuh yang merdeka dan kurikulum merdeka dan ini dan apa tuh dan strategi belajar deep learning. Nah itu Prof Din. Nah diajaklah waktu itu ada kerjaan di Kementerian PU, diajaklah Pak untuk bekerja di sana tuh untuk nyusun kurikulum apa tuh pengeboran air tanah. Itu modul itu digunakan untuk ngajarin, ini Jakarta tuh untuk menjembatani kita antara Widya Suara sama anak-anak baru, PNS-PNS yang baru. Waktu itu diangkat tahun berapa? Anak-anak PNS yang diangkat tahun 2016. Gitu. Jadi Kak di sana sebagai apa tuh instruktur juga penyusun kurikulum juga Gitu. Tuh. Jadi
sebelumnya tuh kakak istilahnya profesinya seorang pengembang kurikulum ya. Passionnya seorang pengembang kurikulum. Berarti selaras ya dengan prodi yang ambil di S2 nih. Iya, selaras. Nah, kenapa nih setelah kakak mungkin istilahnya mendapat profesi yang sudah lumayan cukup bagus, apa alasan kakak meninggalkan profesi tersebut dan mengambil profesi guru? Nah, gini, apa tuh waktu itu kita semua sadari pada saat tahun 2019 kan kita COVID. Ya. Nah, pada saat itu Kementerian PU kan sedang mempersempit anggarannya di bidang barang dan jasa kan. Iya. Nah, waktu pemerintahan Pak Jokowi, jadi pada saat itu untuk jasanya tuh dirampingkan sampai berapa puluh persen gitu kan. Jadi pada saat itu devisi pengembangan kurikulum tuh terpaksa harus diputihkan dulu. Sementara cuman tuh selama 6 bulan. Lumayan juga. Lumayan. Jadi kan nggak ada penghasilan selama masa Covid itu tidak ada penghasilan kan. Makanya kakak konsultasi sama orang tua suruh balik aja gitu kan. Karena orang tua juga sakit segala macam. Suruhlah nyari kerja dulu di Bali sementara ya. Kata nyobalah jadi guru di SMP 1 Sekesade. Dan di sana diterima dengan baik. Kak lanjut. Cuman pada saat tahun 2020 itu di bulan pada saat itu Kak masih nunggu info gini kan. Info kelulusan P3K. Info kelulusan P3K, sambil nunggu info kelulusan ada telepon untuk melanjutkan lagi di kementerian. Cuman kan pikirnya gini, kalau misalkan kita berangkat lagi ke Bandung untuk kerja lagi di sana dengan penghasilan sekian, cuman jauh dari orang tua. Sedangkan waktu itu zaman COVID belum lepas kan. Zaman COVID belum lepas, takut ninggalin orang tua kenapa ya kan. Mending udahlah ngalah dengan kita jodohnya jadi guru jadi. Tuh. Jadi emang mungkin jodohnya kakak sebagai seorang tenaga pendidik kak ya. Pilihannya itulah Kang Guru. Kita harus istilah kata tuh bersyukur dengan apa yang dikasih walaupun kita tuh harus mengorbankan kerjaan yang lain gitu. Mungkin itu memang udah jalan terbaik bagi Tuhan untuk kakak gitu kan. Kembali lagi hidup kan pilihannya. Iya. Gitu. Nah, dari informasi yang saya dapat nih kan kakak menjadi seorang tenaga pendidik SMP 1 Sekesade dengan mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Mereka selaras mungkin dengan mata kuliah yang ada waktu di S1 kak ya. Betul sekali. Nah, mungkin ada bisa ceritakan kak pengalaman kak, mungkin kakak ada tantangan atau mungkin hal-hal baru yang kakak temui saat mengajar. Apalagi kan peralihan sebelumnya kakak mengembangkan kurikulum sekarang menjadi seorang guru ya. Maka seorang guru tuh di saat ini administrasinya banyak kan, membuat modul ajar, media ajar, terus menyusun strategi pembelajaran. Mungkin dari kakak sendiri ada tantangan atau mungkin hal-hal baru yang kakak alami? Ya, kalau tantangan sih lebih ke ini ya. Dulu kalau pada saat di kementerian itu lebih banyak kan menghadapi orang tua. Iya. Orang tua belum jam mengasuh, udah minta kopi mana kopi, kita tuh oh ya udah kan ada orang tua kan, kita maklumi. Cuman kalau ketika pada saat ngajar di sekolah kan kita menghadapi anak-anak. Iya, anak-anak nih di satu sisi tuh ya hampir 11-12 sama orang tua kan. Cuman anak ini masih bisa diatur ketika kita sedikit pakai nada tinggi, nada tenor ya dengan alto, sopran. Itu anak-anak tuh bisa, oh bapak ini, bapak ini mereka lagi kembali fokus segala macam, lebih mudah diatur lah atau lebih mudah diarahkan lah gitu. Kalau istilah kata kan kita masih punya hati ya. Ketika pada saat di kementerian harus ngatur orang tua kan ya. Sedangkan orang tua kan sedangkan itu kan tingkat perhatiannya tuh anggaplah 5 menit. Mereka memperhatikan tuh cuma 5 menit kuatnya. Sisanya tuh ngobrol-ngobrol masalah kehidupannya sisanya ini. Itu untuk di kementerian ya. Karena mereka udah para expert kan kita nggak mungkin istilah kata ngajarin para expert lagi dengan paling cuman kasih kata kunci ketemu pemicunya udah beres gitu kan. Tapi kalau di anak-anak SMP, anak-anak pendidikan dasar ini lebih banyak kita tuh harus membuat dia fokus itu susah. Membuat dia fokus sulit. Jadi sama mereka fokusnya tuh ya 5-15 menit fokus, sisanya tuh kita harus kasih games. Tapi gamesnya masih dalam lingkup pembelajaran.
Kalau untuk administrasi ya di mana-mana sama aja, di depan laptop jadi print selalu, cuman yang mungkin beda ini aja, beda apa namanya tuh format administrasi dan lain-lain. Berarti kakak bisa ya beradaptasi secara langsung ya, khususnya Anak TP memang ya. dulu memang dipersiapkan tuh seperti itu. Kalau bisa anak TP tuh gini juga, apa tuh ikut organisasi juga. Soalnya di sana kita kan ada namanya tuh kayak model pengembangan diri lah. Ya. Dulu pernah dengar istilah kata kupu-kupu? Ya, Kuliah pulang. Nah itu, wih jangan dah, tuh mending apa tuh minimal biar nggak percuma bayar kuliahnya kan mahal-mahal gitu. Kita ikutlah organisasi, walaupun capek tapi kita punya teman banyak, teman, link dan apa tuh pembiasaan pekerjaan tuh semua dari organisasi semua. Ya, Ilmu dari dosen tuh anggaplah 30-40% lah gitu. Tapi ilmu dari organisasi itu bisa Kak dapat lebih banyak di situ untuk menambah kekurangan yang tadi. Gitu. Oke, mungkin itu teman-teman ya, mungkin saran dari Kak Reza, mungkin kita bisa ikut organisasi untuk menambah wawasan seperti itu ya. Tapi organisasi itu kan yang sesuai juga dengan passion kan? Iya, sesuai dengan passion. Jadi kan tidak harus, mungkin karena di jurusan ada organisasi ini harus ikut itu. Bisa aja di luar kan Kak ya? Ya, itu. Intinya apa tuh supaya waktu pada saat kita kuliah tuh tidak dihabiskan dalam kelas. Ya, kita juga harus yang namanya TP itu ada juga yang namanya tuh manajemen orang. Apa sih namanya tuh? Personal manajemen lah. Atau enggak kita tuh harus pandai-pandai menjual diri dalam negara kutip ya. Pandai-pandai menjual skillnya itu. Tuh. Gimana caranya kita ngejual skill kalau misalnya orang-orang nggak tahu kita tuh kayak gimana gitu. Nah, di organisasi lah kita tuh digembleng di sana. Kalau boleh tahu Kak ikut organisasi apa Kak? Kak dulu HMJ ikut, dulu Senat namanya, sekarang mungkin BEM Fakultas ya? Iya, BEM Fakultas itu ikut, nggak tahu nih termasuk organisasi Bangga Paduan Suara juga ikut, apa tuh, Mapala ikut. Gitu. Berarti termasuk mahasiswa aktif Kakak ya? Iya, siswa aktif. Ya. Cuman bukan Mapala dalam artian masuk paling lama. Iya. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan di TP itu kita belajar mengenai bagaimana kita dapat membantu guru untuk menyiapkan berbagai hal untuk menunjang proses pembelajaran kan Kak ya. Nah, mungkin dari Kak sendiri ada nggak menerapkan ilmu-ilmu TP itu di kelas, misalnya dalam merancang pembelajaran atau membuat media ajar? Kalau Kak tuh lebih kepada kalau misalnya merancang media pembelajaran dan administrasi itu paling banyak tuh di belakang layar. Kalau misalnya pada saat apa tuh sama anak-anak tuh kita paling udah media jadi. Jadi apa namanya tuh untuk penerapan TP-nya sih untuk diri sendiri sih di belakang layar, bukan pada saat di apa tuh pengimplementasian ilmu TP-nya tuh pada saat di kelas gitu. Untuk persiapan, perencanaan segala macam tentu di belakang. Dan gini juga apa tuh ilmu TP itu lebih kepada kita pengimbasan ke guru-guru yang lain. Gini loh sebenarnya mendidik siswa itu agar mengerti seperti ini. Jadi sharingnya antar guru gitu. Kalau di kelas ya kita udah langsung showtime aja, langsung apa tuh penerapan kita udah menguasai materi sedikit, apa tuh langsung istilah kata tuh langsung aja di kelas sama anak-anak. Berarti emang Kak sendiri yang bikin media, terus Kak yang langsung implementasikan gitu. Ini juga apa tuh nggak selalu sih Kak bikin media ya, maksudnya tuh ya ada beberapa media yang misalnya pakai Canva, pakai apa tuh Filmora dan lain-lain. Cuman untuk apa tuh untuk penyampaian kayak animasi yang expert, tentu Kak paling pilih apa tuh pakai yang sudah ada, sudah kayak di YouTube dengan atau nggak di mana. Mungkin dari Kak sendiri itu lebih suka pakai mengajar tuh pakai media digital atau konkret? Kalau prakarya itu kalau media digital sedikit, media digital sedikit, kita cuman pakai untuk nonton video aja biar anak-anak ada bayangan dia kan, ada bayangan dulu mau bikin ibarat kata tuh mau bikin kerajinan apa, mau bikin apa tuh pengolahan apa. Nah, ketika dia sudah bisa ngebayangin nih. Udah ada bayangan, nah baru kita langsung pakai media konkret. Itu mix lah. Mungkin karena prakarya itu lebih banyak ke kerajinan tangan kayak. Ya, itu. Pernah gini nggak apa tuh? Dulu pas SMP pernah kenal
IRT nggak industri rumah tangga. Mungkin SMP. pernah kayak tapi misal udah lupa Oh, kayak dulu tuh kalau di zaman Kak tuh namanya prakarya itu sebenarnya tuh IRT, industri rumah tangga. Cuman mungkin pada saat industri rumah tangga tuh tidak digali 4 ranahnya. Di prakarya itu ada 4 ranah, ada apa tuh kerajinan, pengolahan, budidaya, sama lagi satu tuh apa tuh ya? Pak lupa tuh. Itu udah pokoknya ada 4 apa tuh ada 4 fokus di sana. Gitu. Cuman kalau misalnya di Buleleng ini cuman ngambil 2 aja, kerajinan sama pengolahan. Tuh. gitu. Berarti emang fokus ke prakaryanya kayak. Terus prakarya. Ini pertanyaan selanjutnya Kak, agak keluar dari ranah TP tapi masih menyangkut nih di TP. Nah kan yang satu kakak sudah P3K nggak ya? Nah terus dari juga informasi yang saya dapat itu katanya kakak itu mengajarnya tahun ini mengajar mata pelajaran A, pokoknya tahun depan bisa saja berubah. Iya, kan? iya. Nah mungkin kan mungkin dari kakak sendiri itu ada perasaan yang jenuh, lelah atau bagaimana karena harus mengajar fleksibel di berbagai mapel. Padahal kan kakak sudah istilahnya P3 kan, kakak ya. Mungkin dari kakak sendiri bagaimana menanggapi hal itu? Nah itu pertanyaan bagus ya. Jadi gini, anak TP itu jangan sampai punya rasa idealisme tentang suatu hal. Jadi kita tuh terlalu membatasi diri terhadap satu, misalkan, di SK nih udah prakarya, kenapa sih harus ngajarin informatika lagi gitu kan ya? Jangan seperti itu. Kita harus fleksibel, soalnya apa? Kalau kembali lagi, kalau misalnya kita terus membatasi diri, kita tidak akan berkembang. Itu pertama. Yang kedua adalah kenapa pada saat tiap tahun itu kadang-kadang bisa nambah ngajar, atau kadang-kadang kan kayak tahun ini sama tahun lalu, anggaplah satu tahun pelajaran itu hanya mengajar prakarya, karena pada saat itu kurikulum Merdeka itu kan ngajarannya tuh dari kita guru harus ngikut kelas 7 prakarya, kelas 8 prakarya, kelas 9 prakarya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kadang kelas 7 prakarya, kelas 2-nya seni budaya dia. Terus kelas 9-nya dia lagi prakarya. Karena mata pelajaran prakarya dan seni budaya ini masuk dalam satu rumpun dia. Gitu. Jadi sekarang kebijakannya itu adalah nanti pada saat dia kelas 7 prakarya, berarti dia sampai kelas 9 prakarya. Oh, berarti satu terus itu untuk gurunya. Tapi ketika kebutuhannya anggaplah kita kelas 7 sekarang kan naik ke kelas 8 masih prakarya nih. Tapi ternyata di kelas 7 yang baru yang sekarang nih di tahun ajaran 2025-2026 itu kebutuhan guru seni budayanya kurang nih. Ya kita harus ngajar 2 mapel. Ngajar seni budaya di kelas 7, ngajar prakarya juga di kelas 8 gitu. Jadi kita harus fleksibel. Namanya kita guru di sekolah kan kerja tuh bertim. Kita nggak boleh saling idealisme. Kita harus fleksibel. Karena kalau namanya kerja tim kan harus saling kerja sama. Itu. Berarti intinya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan ya. Dan juga kalau fleksibel tuh malah lebih bagus karena kita dapat nambah wawasan lagi ya. Tuh. Nah menyangkut juga gini, kalau misalkan kita kadang kalau mengajar prakarya aja itu nggak mencapai namanya di ASN itu ada kan minimal dia tuh mengajar seminggu tuh 24 jam. Kalau misalnya ngajar prakarya aja nggak cukup, berarti harus ngambil jam di tempat lain. Jadi kadang-kadang tuh guru tuh ngajar satu di SMP 1, nanti ngajar sisa jam itu di SMP 4. Nah untuk menjaga biar tidak jamnya tuh terlalu jauh antara 2 sekolah, makanya dia juga ngambil mata pelajaran lain yang kekurangan guru. Itu solusi. Jadi tuh kalau maaf nih Kak, saya belum tahu banyak tentang P3K ASN. Jadi emang harus ada patokan jam mengajar tuh? Ya, harus ada patokan minimal itu ibarat tuh untuk cair penghasilannya gajinya itu minimal tuh kita ngajar tuh seminggu 24 jam. Gitu. Kalau lebih nggak masalah, anggap sedekah. Kalau kurang gimana Kak? Kalau kurang kita harus nyari kekurangan jamnya, entah mengajar di sekolah lain atau ngajar di mata pelajaran lain.
Berarti istilahnya kalau ke sekolah lain tuh kayak istilahnya dosen terbang itu guru. dosen terbang ya itu. Ngajar di fakultas lain lah gitu, loncat dia. Iya. Baru tahu saya ngira kalau ya udah ditempatkan di sekolah A ya di sekolah aja fokus mengajar gitu. Oke. Mungkin kalau dari Kak sendiri apa sih harapan dari ini ASN atau P3K yang kedepannya tuh biar lebih ideal, gimana kira-kira Kak? Dapat Kakak? Lebih ideal maksudnya dalam arti? Ya kayak mungkin dari sistem kerja atau bagaimana? Mungkin dari Kakak sendiri ada nggak punya usulan atau mungkin saran gitu? Kalau saran apa tuh kasih lebih kepada kita tuh untuk pemerintah paling ya, untuk pemerintah paling biar dibuka TP itu di lebih apa tuh formasi itu lebih banyak. Sekarang kan masih ya sedikit antara apa tuh tiap formasi itu satu. Maunya tuh pengen ya minimal tuh 5 lah. Biar kita tuh juga biar kerja itu juga bertim gitu kan. Kerja dengan banyak orang, dengan banyak kepala kan hasil juga bisa bervariasi kan. Jadi ada banyak opsi di sana. Gitu. Jadi nggak cuman jadi guru aja. Iya. Mungkin di kayak kemarin tuh ada formasi CPNS di apa tuh di baru tahun juga di Kementerian Kemenkumham itu ada analis apa dia bilang tuh analis administrasi tuh masuk anak TP juga di sana. Udah mulai sih cuman kayaknya mereka masih isi kata kayak piloting tuh. Iya. Apa tuh TP itu masih lihat kinerjanya apakah udah tepat apa gimana gitu. Cuman masih satu tuh ya harapkan sih ke depannya harus berimbang kan kualitas TP-nya bagus-bagus, terus formasi juga banyak-banyak. Tuh. Kan itu yang juga bikin kayak jadi orang-orang tuh mungkin yang mau kuliah dengar TP pasti mereka akan lihat ke depannya nih setelah lulus informasinya dikit-dikit takutnya nanti nggak dapat kan banyak saingan gitu. Jadi itu membuat tuh kadang TP tuh makin lihat lebih kecil gitu ya kan kayak jarang diketahui orang gitu. Khususnya kan di Bali karena memang di sini tuh seperti Kakak katakan sebelumnya tuh paradigma masih kan bahwa ya kalau lulusan IPA harus ngajar IPA gitu, lulusan ini harus ngajar ini. Ini memang seperti itu Kak ya. Oh ya untuk TP sendiri tuh ada nggak formasi khusus di CPNS P3K? Kalau mungkin kan tadi saya bilang saya kurang tahu nih tentang CPNS sama P3K dan juga beberapa teman-teman saya juga kurang tahu nih tentang formasi TP di CPNS atau P3K. Mungkin dari Kak sendiri itu formasinya tuh apa ya namanya Kak? Mungkin ada formasi khusus tersendiri atau mungkin bisa mengambil formasi yang lain atau bagaimana? Banyak kalau misalkan di sekarang kan di kementerian tuh dan kedinasan tuh sekarang lebih banyak dia tuh tidak maksudnya tuh pekerjaan mereka tidak terekspos kan. Perlu namanya orang yang mengerti multimedia. Nah, masuk kadang ada namanya tuh analisis konten segala macam tuh anak-anak TP masuk di situ dia. Kayak model di Kementerian Kehutanan di sini kantornya kan di mana tuh Jalan Surapati, Jalan Ayani. Nah itu teman sempat ngelamar di sana analis konten, cuman mungkin karena banyak saingan dan mungkin ya orang-orang juga belum kenal TV gitu kan. Makanya dia belum masuk, belum bisa lah dia tuh masuk untuk bersaing di sana kan. Cuman herannya tuh dia malah survive dan keterima di Pemkot Pemkot Jawa Barat. Masuknya di sana dia. Berarti kan kita kualitasnya tuh udah di atas gitu. Cuman mungkin di sini kita tuh anggaplah di kandang sendiri tuh kalah pamor. Sedangkan kita di luar tuh udah dihargainya luar biasa seperti itu. Analisis konten di Dinas Kehutanan. Analisis konten kan masuk ke ranah TP itu kan. Ranah TP itu. Dia emang mungkin kalau dinasnya sih mungkin bukan ranah TP ya, cuma analis konten itu kan masuk ranah TV, profesinya itu masuk. Gitu. Itu modelnya. Ini memang kurang tahu terkait TP ya. Ya kan udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin Kakak ini sebagai seorang alumni teknologi pendidikan, mungkin Kak punya nggak pesan atau mungkin nasihat atau motivasi nih untuk mahasiswa program studi TP dari khususnya saya dan juga teman-teman saya dari TP Uniksa
Karena jujur juga saya dan teman-teman kan masih tidak tahu tuh apa sih arah karir TP ini ke depannya. Ya. Jadi banyak dari kita tuh bingung, bener nggak sih kita kuliah TP ini? Takutnya setelah lulus kita nggak tahu mau kemana gitu. Lagi kan ditambah sekarang mencari pekerjaan itu kan masuk kategori sulit kan Kak, ya. Mungkin dari Kakak ada nggak pesan atau nasihat atau motivasi untuk kita semua biar kita tuh tetap semangat gitu melanjutkan kuliah? Kalau pengalaman Kakak gini, kita nggak tahu apa tuh kita besok jadi apa. Kita cuma bisa berencana, itu kan, selaku manusia. Selebihnya kan yang menentukan Tuhan kan. Pertama itu udah paling umum dah. Nah, cuman pada saat kuliah, jangan terlalu lama kita tuh nyaman ke overthinking. Ya, kita kuliah, kita belajarnya dulu, fokus belajar dulu. Kita latihan kerja dulu. Ada job, ada project apa, nggak usah lihat hasilnya dulu. Penghasilannya berapa maksudnya itu kita kerja dulu. Pertama, yang namanya kuliah, yang paling penting adalah nyari pengalaman. Yang kedua adalah link. Kita nggak tahu besok mungkin adik dan yang lain teman-temannya tuh bakal jadi orang yang terpuruk semua kan enggak. Pasti ada salah satu tuh ada yang bersinar gitu kan ya. Itu kadang-kadang kan itulah link. Nah, siapa tahu dari sana kita dapat kerjaan yang ada enak segala macam bla bla bla. Karena kita ditahu attitude-nya tuh udah baik selama kita tuh mengembangkan belajar lah sekali. Nah, fokus di kuliah itu adalah belajar, nyari pengalaman, mengasah skill sambil kita berkatalah di organisasi pencarian jati diri lah itu kan. Itu jangan ngabisin waktu ke anggaplah cinta-cintaan tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga jangan sampai betah untuk membatasi diri loh. Karena kita punya idealisme seorang TP itu harus ngajar informatika atau enggak jadi guru atau enggak jadi saya nggak mau jadi pegawai bank, nggak mau jadi kerja di administrasi segala macam kan. Jangan batasi diri di situ. Karena kita kan nggak tahu dulu zaman Kak juga yang namanya baru tamat, yang kepikiran dan yang paling gampangnya untuk ngelamar kerja itu adalah jadi front office atau back office di bank. Itu paling gampang tuh. Karena umum Kak ya? Iya, karena umum. Pertama juga karena gajinya menggiurkan gitu. Cuman karena pekerjaan di sana tuh anggaplah kurang menantang bagi Kak. Ritmenya udah dapat, gajinya stagnan segitu aja. Masa kita mau habisin seumur hidup dengan gaji sekian, anggap begitu kan. Kalau misalnya orientasinya penghasilan, terus ruang lingkupnya juga di situ-situ aja, nggak berkembang lah gitu kan. Makanya cari punya pikiran, kenapa nggak lanjut aja lagi S2 semacam untuk nyari link yang lebih anggaplah lebih pro segala macam dan lain-lain. Jadi itu yang motivasi Kakak untuk lanjut S2 juga? Iya, itu juga yang motivasi Kak tuh untuk lanjut S2. Jadi pesan Kak tuh jangan betah untuk membatasi diri. Kita tuh harus selalu haus akan informasi. Haus akan informasi, haus akan skill, haus akan haus akan dibilang ya, perubahan diri lah gitu. Ya karena yang Kakak itu udah perubahan. Ini tetap motivasi diri berani maju Kak ya. Harus rajin mengupgrade, upgrade diri lah gitu Kak. Ya mungkin tadi teman-temannya, jadi inti dari Kak Reza itu menyampaikan bahwa kita jangan pernah terlalu membatasi diri dengan apa yang kita punya. Misal jangan terlalu fokus karena kita TP ingin menjadi seorang pengembang media pembelajaran, karena masih banyak lagi ranah yang lain yang masih bisa kita kerjakan dari skill yang kita punya. Selain itu kita juga di perkuliahan juga selain belajar terus mencari jati diri dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Bukan gitu Kak? Ya betul sekali. Baik, mungkin itu dia pertanyaan terakhir dan juga nasihat dari Kak Reza untuk kita semua. Nah, semoga dengan menonton podcast ini teman-teman TP Uniksa dan juga mungkin mahasiswa TP lainnya dan juga mungkin pendengar atau penonton lainnya dapat memiliki motivasi tetap semangat untuk menjalani perkuliahan ataupun hal-hal yang menjadi kepentingan kalian. Mungkin sekian Kak Reza, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berbincang-bincang santai terkait TP ini dan juga sudah mau men-sharing pengalaman dan juga ilmunya kepada kami. Baik, terima kasih banyak Kak Reza. Sama-sama.
Sampai jumpa di podcast berikutnya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.